Dari seorang pemuda cupu sederhana, pria lugu ini mencoba peruntungan untuk hidup di kota. Namun di kota, ia kemudian bertemu dengan seorang gadis cantik kaya raya yang jatuh cinta kepadanya. Tanpa si wanita ketahui jika lelaki cupu itu adalah seorang psikopat berbahaya yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Namun si gadis cantik malah tetap jatuh cinta tanpa mengetahui seperti apa nasib yang akan menimpanya. Lantas seseru apakah drama kali ini? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Wanita ini bernama Kim Sung. Dirinya adalah seorang direktur di perusahaan yang telah ia bangun sendiri. Namun hidupnya nampak membosankan hingga tumbuh sebuah kebiasaan yang sering dilakukan kebanyakan orang dikala sedang sendirian. Hidupnya yang membosankan itu dimulai di saat satu-satunya teman yang Kim Sung punya tiba-tiba menghilang menjauhinya. Temannya itu bernama Gi Eun. Dahulu mereka adalah sepasang sahabat sejati. Namun sebuah insiden membuat Gi Eun tiba-tiba pergi menjauhi Kim Sung. Di saat sedang melamun itu, terdengar sebuah notifikasi yang membuat Kim Sung tersadar dari kenangannya bersama Gi Eun. Notifikasi itu berasal dari aplikasi ciptaannya sendiri. Aplikasi yang dibuat oleh Kim Sung itu bernama aplikasi Somebody, sebuah aplikasi kencan yang saat ini sedang populer dan sangat digemari. Di aplikasi itu, ia berkenalan dengan seorang pria cupu, dan pria cupu itu bernama Yun Oh. Diceritakan, Yun Oh berasal dari kampung yang sangat jauh dari perkotaan. Sudah sejak lama ia merantau di kota. Yun Oh menceritakan latar belakangnya yang hanya seorang tukang konstruksi bangunan biasa. Namun, walaupun gajinya sedikit, ia sangat bersyukur karena baginya itu adalah anugerah terindah yang pernah Yun Oh miliki. Mendengar cerita Yun Oh itu, seketika membuat Kim Sung tersentuh hingga dirinya tak sengaja mematahkan sebuah pensil kayu. Saat itu, Yun Oh memberikan sebuah silet kecil dan ia menyuruh Kim Sung untuk membawanya pulang sebagai hadiah kecil dari Yun Oh. Kemudian, setelah pertemuan itu, sepulangnya Kim Sung dari rumah Yun Oh, kita diperlihatkan siapa Yun Oh yang sebenarnya. Saat itu, pacar Yun Oh yang ia kenal di aplikasi Somebody mengajaknya untuk ketemuan. Entah apa yang terjadi, setelah melakukan cocok tanam, Yun Oh malah mempateni pacarnya itu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dirinya bahkan terlihat kegirangan setelah mempateni pacarnya itu. Dan diceritakan setelah berhasil mempateni korban, Yun Oh selalu menonaktifkan akun Somebody-nya dan ia selalu membuat akun baru yang nama profilnya adalah jam saat ia mempateni korban. Dalam artian, Yun Oh adalah seorang psikopat berbahaya yang selalu mempateni pacar-pacar yang ia temui di aplikasi Somebody. Di waktu yang sama pula, berkat pertemuan kecilnya dengan Yun Oh, membuat Kim Sung kini tergila-gila hingga membuatnya harus merasakan rindu yang tak pernah berujung. Saat itu, Kim Sung mencoba untuk menghubungi Yun Oh lagi. Namun sayang, Yun Oh sengaja tak membalasnya. Karena hal itu adalah trik Yun Oh dalam meluluhkan hati wanita, agar si wanita merasa semakin penasaran akan dirinya. Yun Oh sendiri malah memilih untuk mencari mangsa baru. Seorang wanita disabilitas kini menjadi korban baru Yun Oh. Dengan skill buaya darat yang Yun Oh miliki, mampu membuat wanita itu luluh dalam satu malam. Bahkan si wanita seperti tidak sabar untuk segera menemui Yun Oh. Yun Oh mengajak wanita tersebut untuk berenang di sebuah kolam. Dan ia berjanji jika hal itu akan menjadi momen paling berharga yang tak akan pernah si wanita lupakan. Mendengar iming-iming seperti itu, lantas si wanita pun luluh. Bahkan dirinya langsung bersiap secantik mungkin untuk menemui Yun Oh. Mereka bertemu di sebuah kolam renang yang sudah sangat kering terbengkalai. Di sana, Yun Oh berpura-pura sebagai seorang disabilitas. Namun kebohongannya tak lama dan ia segera berdiri yang membuat wanita ini seketika ketakutan. Akan tetapi, tingkatan buaya yang Yun Oh miliki memanglah sudah setara dengan Dewa Odin yang dengan beberapa kata-kata pun sudah mampu memberikan kenyamanan bagi wanita ini. Yun Oh kemudian membuktikan ucapannya yang berkata jika dirinya akan memberikan momen paling berharga yang tak akan wanita itu bisa lupakan, yaitu berenang. Dan ia menggendong wanita itu seolah-olah benar-benar sedang berenang. Dan hal itu pun benar-benar ampuh untuk menyentuh hati kecil sang wanita. Setelah puas berenang, sebagai hadiah karena Yun Oh telah memberikan momen paling berharga di hidupnya, wanita itu pun merelakan tubuhnya untuk Yun Oh. Dan mereka pun bercocok tanam bersama. Berbeda dengan korban sebelumnya, yang mana Yun Oh selalu menghabisi korban dengan cara yang tragis, kini Yun Oh memiliki cara baru, dan ia memilih membuang kursi roda si wanita, yang nantinya wanita itu akan meninggoy kelaparan karena tak bisa kemana-mana.
Akan tetapi, sangkaan Yuno itu salah besar, karena ternyata wanita ini memiliki cukup tekad yang besar untuk bangkit dan merangkak, sehingga dirinya bisa terbebas dari nasib malam yang baru saja menimpanya. Dan di sini diketahui jika wanita itu bernama Gi-eun atau sahabat Kim Sung. Dalam kondisi yang malang itu, untung saja ada seseorang yang lewat ke jalanan tersebut, sehingga Gi-eun bisa pulang dengan selamat. Gi-eun memilih pulang ke rumah temannya yang bernama Mokwon. Saat itu, Gi-eun sadar jika handphonenya dicuri oleh Yun-oh. Ia kemudian mencoba untuk menghubungi HP-nya. Namun sayang, HP-nya itu kini sudah berada di sebuah kedai yang sengaja ditinggalkan oleh Yun-oh. Saat itu, Gi-eun sadar jika jalan satu-satunya untuk ia bisa balas dendam kepada Yun-oh adalah dengan mencari tahu informasi Yun-oh dari aplikasi Somebody. Dan karena aplikasi itu diciptakan oleh Kim Sung, ia pun lantas meminta agar Kim Sung membantunya. Awalnya, pertemuan mereka berjalan kurang baik karena Kim Sung tidak diberitahu oleh Gi-eun jika alasannya menghilang karena Gi-eun mengalami kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh. Namun untung saja, berkat bantuan Mokwon, kedua sahabat ini mampu damai dan Kim Sung bersedia membantu Gi-eun. Akan tetapi sayangnya, walaupun Kim Sung adalah orang yang telah menciptakan Somebody, dirinya tidak bisa membantu Gi-eun karena Yun-oh telah menonaktifkan akunnya. Dan Kim Sung tidak memiliki izin dari bos besar untuk bisa membuka akun yang sudah dinonaktifkan. Karena Kim Sung tak dapat membantu, Mokwon lantas pergi ke kedai tempat Yun-oh meninggalkan HP Gi-eun. Di sana, Mokwon sangat yakin jika Yun-oh pasti sering ke kedai tersebut. Dan oleh karena itu, ia pun menyuruh seseorang untuk memata-matai kedai tersebut. Cara Mokwon itu benar-benar berhasil. Orang suruhannya berhasil memotret Yun-oh. Namun fotonya tidak jelas dan Mokwon ingin melihat wajah Yun-oh. Pria itu kemudian kembali untuk mengambil foto Yun-oh. Namun naas, Yun-oh yang sadar segera menangkap pria malang itu. Sementara itu, di waktu yang sama, karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari Yun-oh, Kim Sung yang hidupnya kesepian kini mendapatkan teman baru di aplikasi Somebody-nya. Teman barunya itu mengajak Kim Sung untuk ketemuan di suatu tempat. Walaupun sedikit ragu, Kim Sung tetap pergi untuk menemui sahabat barunya itu. Namun, setibanya di tempat tersebut, Kim Sung malah langsung disekap dan hendak disetubuhi oleh teman barunya itu. Namun untung saja Kim Sung mampu melawan hingga ia berhasil kabur. Akan tetapi, Kim Sung malah terjebak di bangunan tua tersebut, sehingga dirinya belum sepenuhnya terbebas dari orang yang hendak memperkosanya itu. Sesekali Kim Sung mampu menghindari orang yang hendak memperkosanya itu, namun semuanya sia-sia karena orang tersebut selalu berhasil mengikutinya. Kim Sung mencoba bersembunyi di sebuah ruangan kecil. Akan tetapi naasnya orang tersebut mampu menemukannya. Dalam kondisi terdesak itu, Kim Sung pun mencoba melawan. Namun secara tak sengaja, Kim Sung malah mempateni orang tersebut menggunakan silet pemberian dari Yun-oh. Setelahnya, bukannya kabur atau menghilangkan barang bukti, Kim Sung langsung menelpon polisi untuk segera mengevakuasi korban. Kasus Kim Sung itu kemudian ditangani oleh pengacaranya yang akan membela Kim Sung. Karena di sini Kim Sung hanya mencoba untuk membela diri, bukan sengaja untuk mempateni korban. Kim Sung sendiri saat ini sedang merasakan hal aneh yang terjadi pada dirinya. Ia tiba-tiba merasa sangat senang setelah mempateni seseorang. Karena tak memiliki teman untuk curhat, ia pun mencurahkan hatinya itu kepada robot AI ciptaannya sendiri. Robot AI itu Kim Sung beri nama Samwan. Kepada robot AI itu, Kim Sung bercerita jika dirinya tiba-tiba merasa bahagia setelah mempateni seseorang. Dan Kim Sung menginginkan sebuah jawaban pasti atas apa yang baru saja ia alami itu. Akan tetapi, Samwan atau robot AI-nya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas untuk Kim Sung. Karena robot AI-nya tak bisa berbuat banyak, Kim Sung kemudian meminta saran kepada Yun-oh. Kim Sung menceritakan semuanya. Di awal ia bertemu dengan korban, hingga dirinya mempateni korban dengan silat pemberian dari Yun-oh. Yun-oh yang mendengar Kim Sung yang saat itu baru saja menghabisi seseorang, seketika merasa senang. Karena merasa jika Yun-oh bisa menjadikan Kim Sung sebagai partner dirinya dalam memuaskan hobi berbahaya yang Yun-oh miliki. Yun-oh benar-benar bisa mengerti perasaan Kim Sung saat itu. Bahkan di malam itu juga, Kim Sung langsung menyuruh Yun-oh untuk segera ke rumahnya. Di rumahnya itu, Kim Sung memperkenalkan robot AI kepada Yun-oh. Yun-oh kemudian mencoba menggunakan robot AI itu. Dan Yun-oh cukup dibuat terkejut karena robot AI itu tampak nyata seperti seorang teman yang bisa mengerti perasaan manusia.
Bahkan saat itu, robot tersebut bisa tahu jika yang saat ini sedang menggunakannya bukanlah Kim Sum, melainkan orang lain. Robot itu juga nampak curiga kepada Yun-Oh, dan akhirnya muncul pertanyaan dari robot AI itu yang bertanya, apa maksud Yun-Oh mendekati Kim Sum, dan apa yang ingin Yun-Oh lakukan bersama Kim Sum. Yun-Oh yang mengerti jika robot AI itu hanyalah robot biasa, lantas berterus terang jika dirinya sangat ingin bercinta dengan Kim Sum. Ia ingin saling memuaskan nafsu bersama Kim Sum, dan ia juga ingin menjadikan Kim Sum sebagai temannya dalam mempateni orang lain. Saat pagi menjelang, Yun-Oh lupa mematikan robot AI itu, sehingga percakapan antara Yun-Oh dengan robot itu bisa diketahui oleh Kim Sum. Kim Sum begitu sangat bahagia tatkala mengetahui isi hati Yun-Oh terhadapnya. Dan tanpa basa-basi, dirinya langsung meminta agar Yun-Oh untuk segera datang ke rumahnya kembali. Dan setibanya Yun-Oh di rumah Kim Sum, tanpa basa-basi lagi, mereka berdua pun kemudian langsung bercocok tanam. Kim Sum sangat bahagia karena kini ia benar-benar bisa merasakan apa yang selama ini selalu ia bayangkan dikala sedang sendirian. Dan dirinya tidak usah lagi menonton video dan menjedanya setiap 30 detik sekali. Setelah pertempuran yang cukup melelahkan, Kim Sum pun tertidur. Sementara Yun-Oh, dirinya sedang menanyakan beberapa hal tentang Kim Sum kepada robot AI-nya. Akan tetapi, dari gaya bicara yang Yun-Oh pakai membuat robot itu menciptakan sebuah pertanyaan. Yang mana robot itu bertanya, apa yang akan Yun-Oh lakukan terhadap Kim Sum setelah Yun-Oh berhasil menidurinya. Membaca pertanyaan itu, seketika Yun-Oh pun terdiam. Yun-Oh tidak bisa mempateni Kim Sum. Namun kebiasaan yang harus mempateni setelah berhubungan padan tidak bisa Yun-Oh kendalikan. Dan oleh karena itu, ia pun memilih menghancurkan robot AI tersebut. Saat Kim Sum terbangun dari tidurnya, betapa terkejutnya ia tatkala mendapati robot AI-nya itu yang sudah hancur. Kim Sum lantas memeriksa CCTV, dan di CCTV itu terekam sangat jelas jika Yun-Oh lah orang yang telah menghancurkan robot AI-nya itu seperti orang tanpa dosa. Kim Sum sejenak hanya bisa terdiam tak percaya jika robot AI yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya sendiri itu kini telah tiada dan dihancurkan oleh lelaki yang saat ini mampu membuatnya jatuh cinta. Seharian penuh Kim Sum mencoba untuk memperbaiki robot AI itu. Hingga tak terasa malam pun tiba. Walaupun kesal kepada Yun-Oh, Kim Sum tidak bisa membohongi diri jika dirinya kini sudah benar-benar jatuh cinta kepada Yun-Oh. Dirinya kemudian meminta agar Yun-Oh segera menemuinya. Namun ternyata di waktu itu Yun-Oh memang sudah berada di luar rumah Kim Sum, yang tentu saja membuat Kim Sum terkejut. Kim Sum lantas langsung menghampiri pujaan hatinya itu. Rasa kesal dan kecewa yang seharian penuh telah Kim Sum pikul sendirian seketika sirna dengan pelukan hangat dari Yun-Oh. Dan kini Kim Sum sudah benar-benar mencintai Yun-Oh sepenuhnya. 왜 거기 있어요? Di samping yang sama pula, Ji-eun kini sedang menghubungi seseorang yang bisa meretas aplikasi Sambadi. Peretas itu meminta bayaran yang cukup tinggi, karena meretas aplikasi Sambadi sangatlah sulit. Setelah beberapa kali melakukan negosiasi, peretas itu pun sepakat dan bersedia membantu Ji-eun. Peretas itu kemudian memberikan akun yang sudah berhubungan dengan akun Yun-Oh yang baru. Di akun itu, Ji-eun meminta penjelasan soal Yun-Oh yang telah meninggalkannya. Ia juga meminta agar mereka bisa bertemu, karena bagi Ji-eun masalah ini haruslah diselesaikan. Yun-Oh kemudian memberikan sebuah alamat kepada Ji-eun. Entah mengapa, di sini Ji-eun tiba-tiba percaya begitu saja, dan dirinya tidak ada sama sekali rasa curiga terhadap Yun-Oh. Padahal jika Ji-eun tahu, kini Yun-Oh sedang mempersiapkan sebuah kejutan untuk Ji-eun. Singkat cerita, Ji-eun pun pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Entah apa maksud yang sebenarnya Ji-eun ingin menemui Yun-Oh. Karena jika Ji-eun ingin menangkap Yun-Oh, Ji-eun pasti menelpon polisi atau mengajak Mok-won untuk menangkap Yun-Oh. Namun kini Ji-eun malah pergi sendirian dan terlihat seperti orang yang tidak sabar. Tempat yang dijanjikan itu adalah sebuah tempat usang, seperti tempat terbengkalai. Di sana juga banyak pekerja proyek yang ternyata tempat itu sedang akan diratakan dan dihancurkan. Seorang bapak-bapak tua sempat memperingati Ji-eun. Akan tetapi Ji-eun tak menghiraukannya, karena yang terpenting baginya ia harus segera bertemu dengan Yun-Oh. Ji-eun bahkan terus menerobos masuk di saat orang-orang yang lainnya sudah berlarian keluar. Ji-eun kemudian mencoba untuk menghubungi Yun-Oh. Akan tetapi Yun-Oh seperti sengaja menjebak Ji-eun di sana agar meninggoy dalam reruntuhan itu. Saat itu Ji-eun sudah terjebak. Dirinya sangat sulit menemukan jalan keluar.
Gi-eun benar-benar terjebak di tengah-tengah labirin bangunan yang mulai runtuh satu persatu. Kondisi Gi-eun itu diperparah dengan sinyal yang tiba-tiba terputus. Tak hanya itu saja, kursi roda yang ia gunakan juga tiba-tiba macet, sehingga Gi-eun harus merangkak untuk mencari jalan keluar. Dalam kondisi yang sudah tidak memungkinkan itu, tiba-tiba Yun-oh muncul di hadapannya dengan senyum penuh kepuasan. Yun-oh memberikan sebuah permen untuk Gi-eun. Dirinya juga memberikan waktu dan kesempatan untuk Gi-eun agar bisa mengutarakan semua kekesalan dalam hati Gi-eun. Dalam kondisi yang sangat hancur itu, Gi-eun pun menanyakan maksud Yun-oh yang meninggalkannya setelah mereka saling melepaskan cinta. Gi-eun menanyakan hal itu dengan penuh keseriusan, dan sepertinya Gi-eun juga sangat jatuh cinta kepada Yun-oh itu. Melihat hal itu, Yun-oh pun menceritakan sedikit kisah hidupnya, yang mana sejak kecil ia selalu ditinggalkan oleh ibunya karena Yun-oh yang lemah. Dan hal itulah yang membuat Yun-oh meninggalkan Gi-eun karena menganggap Gi-eun lemah dan tak berdaya. 그때 왜 나 버렸어? 아이를 뱃속에 품고 있었다고다. 불쌍한 새끼. Di tempat itu, Gi-eun tak sengaja menemukan seseorang yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Dan ia kini yakin jika Yun-oh lah orang yang telah mempateni orang tersebut. Sementara itu, Kim Sum dan Mok-won sedang mencari keberadaan Gi-eun yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Kim Sum kemudian mencoba melacak keberadaan Gi-eun. Dan untung saja cara itu berhasil, sehingga mereka pun langsung bergegas untuk mencari Gi-eun. Setibanya di lokasi yang tertera, tempat itu kini sudah rata dengan tanah, dan sangat sulit kemungkinan untuk Gi-eun tetap hidup. Namun Kim Sum tetap yakin jika sahabatnya itu mungkin saja bisa selamat. Dibantu beberapa petugas yang ada di sana, Kim Sum dan Mok-won pun langsung mencari keberadaan Gi-eun. Dan untung saja Gi-eun masih hidup, walaupun kini Gi-eun sudah lemas akibat kehabisan tenaga. Setelah merasa baik, Gi-eun kemudian menjelaskan seperti apa sosok Yun-oh yang sebenarnya. Menurut Gi-eun, kelemahan Yun-oh berada pada masa kecilnya, yaitu perlakuan ibunya kepada Yun-oh. Dan hal itulah yang akan mereka gunakan untuk melawan Yun-oh. Di sini Kim Sum mulai menyadari jika lelaki yang kini sedang diincar oleh kedua sahabatnya itu adalah cinta pertama yang baru saja ia temukan. Dan oleh karena itu, Kim Sum pun menolak untuk bergabung dengan mereka dengan alasan jika kini Kim Sum sedang banyak pekerjaan. Hal itu seketika membuat kedua temannya ini kecewa, terutama Gi-eun yang tanpa basa-basi langsung meninggalkan tempat itu karena menganggap jika Kim Sum tidak setia kawan. 제일 힘들었던 게 뭔지 아냐? 어쨌든 이겨보겠다고. 보상. 알겠다. 난 시간이 더 필요해. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Gi-eun, kepolisian berhasil menemukan jasad yang disimpan di reruntuhan. Dan jasad itu langsung diotopsi untuk menemukan siapa pelaku yang sudah membunuh wanita tersebut. Dari hasil otopsi, polisi tidak menemukan sidik jari si pelaku. Namun yang pasti, pelakunya adalah seorang psikopat profesional yang bisa mematahkan tulang rahang dengan satu kali tekanan. Di samping yang sama pula, Mok-won sedang menelpon Gi-eun. Saat itu, Mok-won menyampaikan sebuah pikiran yang selalu mengganggunya. Yang mana saat itu, Mok-won berpendapat jika lelaki yang sudah membuat Gi-eun menderita adalah pacar Kim Sum. Hal itu bisa Mok-won lihat di saat Gi-eun menjelaskan tentang Yun-oh, Kim Sum terlihat seperti orang yang salah tingkah. Di malam itu akhirnya terungkap jika selama ini antara Kim Sum, Gi-eun dan juga Yun-oh terlibat cinta segitiga. Gi-eun bahkan terus membayangkan saat-saat sedang bermesraan dengan Yun-oh. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di pagi yang cerah itu, Yun-oh mendatangi kantor tempat Kim Sum bekerja. Sebelum menemui Kim Sum, ia terlebih dahulu menemui pimpinan dari perusahaan itu. Pimpinan itu bernama Samantha, orang yang sudah bekerja sama dengan Kim Sum untuk menciptakan aplikasi Sampadi. Saat itu, Samantha atau pimpinan sudah mengetahui semua aktivitas Yun-oh yang menggunakan aplikasi Sampadi untuk memuaskan nafsu psikopatnya. Samantha juga sudah memegang semua bukti Yun-oh dan hanya tinggal menyerahkan bukti itu kepada kepolisian agar Yun-oh bisa dipenjara. Namun sebelum itu, Samantha meminta agar Yun-oh menjauhi Kim Sum karena Kim Sum hanya miliknya dan tak akan ada siapapun yang boleh memiliki Kim Sum. Samantha hanya ingin Kim Sum terus bekerja bersamanya, karena selama ini kesuksesan mereka tergantung otak Kim Sum bekerja. Samantha juga menambahkan jika dirinya juga sudah mengetahui maksud Yun-oh mendekati Kim Sum, yang ingin menjadikan Kim Sum sebagai pasangannya dalam memuaskan nafsu psikopatnya.
Mendengar hal itu, seketika Yun Oh pun marah. Yun Oh yang saat itu sudah benar-benar mencintai Kim Sum berniat ingin menghabisi Samantha. Namun, waktu dan tempat tidak menguntungkan bagi Yun Oh, dan ia pun akhirnya harus mengurungkan niatnya itu. 우정이 만들어질 것 같은데? 정도 아는데. Sementara itu, di luar gedung itu, Mo Kwon sedang memantau, dan ia ingin memastikan kecurigaannya tentang Yun Oh yang pacar Kim Sum. Akan tetapi, saat itu Kim Sum malah keluar bersama pria lain, sehingga membuat Mo Kwon dan Gi Eun kini yakin jika kecurigaan mereka salah besar. Padahal yang sebenarnya terjadi, sebelum Yun Oh keluar dari gedung itu, Kim Sum sempat memberitahunya jika Mo Kwon sedang mengintai. Dan hal itu tentu saja membuat Yun Oh sangat geram kepada Mo Kwon, yang kini mulai berani mencampuri urusannya. Setelah itu, Yun Oh kembali menangkap orang yang sempat dibayar oleh Mo Kwon untuk memata-matainya. Orang itu disekap di rumah Yun Oh, dan Yun Oh menanyakan alamat dari Mo Kwon, karena di hari itu juga Yun Oh akan menghabisi Mo Kwon. Orang itu yang tak ingin meninggoy lantas memberikan informasi tentang alamat Mo Kwon. Namun naas, Yun Oh akan tetap menyekap pria itu sebelum dirinya berhasil melenyapkan Mo Kwon. Di sisi yang berbeda pula, Kim Sum sedang menemui seseorang di penjara. Orang itu diketahui adalah ayah kandung Kim Sum yang dipenjara karena telah mempateni seseorang. Kim Sum menanyakan hukuman seperti apa bagi orang yang sudah melenyapkan banyak nyawa. Dan sang ayah lantas menjawab, jika hukuman itu tidak bisa diputuskan berdasarkan undang-undang, namun berdasarkan seperti apa Kim Sum melihatnya. 아니, 세상 다른 일처럼? Sementara itu, di lain sisi, Yun Oh sendiri sedang pulang kampung ke tempat ia berasal. Di kampung yang sunyi itu, Yun Oh mengingat sesuatu. Cerita kemudian mundur tepatnya 1 tahun yang lalu. Saat itu, Yun Oh sedang lucu-lucunya. Dirinya juga baru merantau ke kota. Yang namanya orang kampung yang baru saja merasakan kultur kota selalu sangat penasaran dengan kehidupan warga kota. Seperti saat itu, beberapa orang sedang membicarakan aplikasi Sambandi yang kini sedang tren. Yun Oh yang merasa penasaran lantas kemudian mencoba menginstal aplikasi itu. Di akun pertamanya, ia memasang foto dirinya sendiri. Tak butuh waktu lama, banyak wanita yang menyukai dirinya. Dari sekian banyak yang menyukainya, Yun Oh tertarik kepada seseorang yang saat itu menyuruh Yun Oh untuk menemui si wanita di sebuah hotel. Tak pikir panjang, Yun Oh pun kemudian mendatangi hotel yang dimaksud. Dan setibanya di hotel itu, ia langsung disambut pemandangan yang membuat anak kampung seperti Yun Oh melongo. Saat itu, si wanita mengajak Yun Oh untuk kikuk berdua. Yun Oh yang saat itu masih polos-polosnya, mendengar ajakan itu pun ia lantas tak pikir panjang dan langsung mengiyakan wanita itu. Namun saat itu, tanpa sepengetahuan Yun Oh, si wanita telah meminta pacarnya untuk datang, dengan tujuan untuk menggerebek Yun Oh, yang nantinya mereka akan memeras Yun Oh. Malam itu, bagi pria polos seperti Yun Oh nampak menjadi malam terindah. Syahwat yang besar melupakan semua tujuannya merantau. Berbagai macam gaya telah mereka lalui bersama. Hingga di bagian akhir, wanita itu menginginkan rasa yang berbeda dan meminta Yun Oh untuk sambil memegang lehernya. Akan tetapi saat itu, cengkraman Yun Oh malah membuat si wanita meninggoy dalam kondisi su'ul khotimah. Yun Oh lantas merasa bingung dengan apa yang baru saja ia lakukan. Di tengah kebingungan itu, pacar si wanita keburu datang. Yun Oh yang tak ingin dipenjara lantas tak pikir panjang dan langsung mempateni pria tersebut. Dan itulah awal mulanya ia menjadi seorang psikopat. Dan diceritakan semenjak kejadian itu, Yun Oh hanya ingin melepaskan nafsu birahinya. Namun setelah ia puas, dirinya tak ingin ada lagi hubungan dengan wanita yang ia kencani, apalagi harus bertanggung jawab. Dan ia pun memilih untuk mempateni wanita-wanita yang sudah memuaskan dirinya. Sementara itu, lelaki yang sedang disekap oleh Yun Oh kini hendak melarikan diri. Namun sebelum itu, pikirannya teralihkan akan sebuah nada dering yang keluar dari sebuah telepon. Saat itu, ia mencoba untuk mengecek telepon itu. Betapa terkejutnya ia, karena di sana banyak sekali handphone milik Yun Oh yang diyakini sebagai barang bukti atas semua kejahatan yang pernah Yun Oh lakukan terhadap semua target dan korbannya. Lelaki itu kemudian membawa semua ponsel itu dan menyerahkannya kepada Mo Kwon. Mo Kwon tentu saja terkejut akan bukti-bukti itu. Akan tetapi, belum juga keterkejutannya hilang, ia malah dikejutkan akan kedatangan Yun Oh yang ke sana. Saat itu, Yun Oh sudah mengetahui jika Mo Kwon, Kim Sum, dan juga Gi Eun adalah sahabat yang kini sedang tertarik akan sosok dirinya. Yun Oh mengatakan jika dirinya sengaja tidak mempateni Gi Eun, karena dirinya sebenarnya menyukai Gi Eun.
Namun kini semua cintanya teralihkan kepada Kim Sung yang kini menjadi dunia sempurna untuk Yun Oh. Bagi Yun Oh, Kim Sung adalah manusia sempurna, tidak banyak drama dan selalu konsisten akan isi hatinya. Berdasarkan hal itu, Yun Oh menyuruh agar Mo Kwon tidak mencampuri Kim Sung dalam memilih antara memilih hidup bersama Yun Oh atau menjebloskan Yun Oh ke penjara. Karena kini satu-satunya orang yang bisa menentukan nasib Yun Oh hanyalah Kim Sung seorang. Dan jika Mo Kwon mencampuri Kim Sung dalam mengambil keputusan, maka Yun Oh tak akan segan-segan lagi untuk mempateni Mo Kwon. 싫은 거야, 나는. 잘 알아들을 거라고 믿어. Di malam itu juga, Mo Kwon langsung membawa semua ponsel milik Yun Oh itu ke hadapan Gi Eun. Mo Kwon kemudian menceritakan semua apa yang telah ia bahas dengan Yun Oh, dan mereka pun sepakat akan berusaha menyelamatkan Kim Sung dari pengaruh Yun Oh. Mereka berdua kemudian mendatangi rumah Kim Sung. Mereka juga membawa semua ponsel milik Yun Oh ke hadapan Kim Sung. Mereka meminta Kim Sung untuk melihat sendiri seperti apa Yun Oh yang sebenarnya. Akan tetapi sayangnya Kim Sung menolak untuk membuka semua ponsel itu. Dan hal itu tentu saja membuat Gi Eun maupun Mo Kwon kecewa. Karena kini Kim Sung sudah dibutakan oleh cintanya kepada Yun Oh. Tanpa bisa melihat semembahayakan apa Yun Oh jika terus dibiarkan. 영장도 신청할 거고. 나 그냥 사실 있는 그대로 말한 것 뿐이네. 그럼 벌금형인가? 무슨 생각하고 있는지. 언니, 지금. Sepeninggalnya Gi Eun dan Mo Kwon, Yun Oh langsung menghubungi Kim Sung dan ia memberitahu Kim Sung jika dirinya sudah membuat sebuah rumah yang pasti akan sangat Kim Sung sukai. Yun Oh juga menambahkan jika rumah itu akan menjadi rumah tempat mereka pulang untuk besok dan selamanya. Percakapan mereka itu ternyata didengar oleh Samantha atau bos Kim Sung yang tentu saja tak akan tinggal diam karena kini Yun Oh tidak mendengarkan ancamannya untuk menjauhi Kim Sung. Kim Sung sangat senang akan hal itu dan dirinya kini sudah tidak akan memikirkan apapun karena yang terpenting baginya ia bisa hidup dengan pria yang bisa mengerti akan kehidupannya. Sementara itu, sebagaimanapun Gi Eun kecewa, dirinya tetap mengkhawatirkan Kim Sung. Maka dari itu, ia meminta temannya untuk meretas ponsel Kim Sung dan melacak terus keberadaan Kim Sung. Gi Eun kini akan berusaha menyelamatkan Kim Sung. Dirinya juga memberikan semua ponsel milik Yun Oh kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Dengan bukti-bukti itu, tak butuh waktu lama untuk kepolisian mendapatkan surat perintah. Dan di hari itu juga, mereka langsung menggeledah rumah Yun Oh. Di rumah atau markas Yun Oh itu, polisi kembali menemukan banyak ponsel yang digunakan oleh Yun Oh untuk mencari target dan korban. Di sisi yang berbeda pula, kita diperlihatkan Samantha atau bos Kim Sung yang sedang mendatangi orang yang bisa meretas aplikasi Sambadi. Dan peretas itu adalah orang yang sering dimintai bantuan oleh Gi Eun. Samantha meminta si peretas untuk membuat sebuah video AI yang menunjukkan wajah-wajah korban yang telah dihabisi oleh Yun Oh. Samantha bermaksud untuk menyerang mental Yun Oh terlebih dahulu. Cara tersebut ternyata memang ampuh untuk membuat Yun Oh pusing. Yun Oh bahkan membuat semua ponsel-ponsel miliknya itu. Mental Yun Oh benar-benar diserang habis-habisan. Dan dalam kondisi itu, Yun Oh hanya bisa menemui Kim Sung. Sebelum menemui Kim Sung, ia terlebih dahulu melakukan panggilan video. Di panggilan itu, Yun Oh mengakui semua kejahatannya, yang mana ia selalu mempateni orang-orang menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kim Sung. Saat itu, Yun Oh sangat menyesali semua perbuatannya, dan ia sangat menyesal mengapa dirinya malah bertemu dengan Kim Sung setelah hidupnya hancur. Karena menurutnya, jika Yun Oh bisa bertemu dengan Kim Sung lebih awal, Yun Oh tidak akan seperti sekarang ini. Mendengar pengakuan tulus itu, Kim Sung bisa mengerti perasaan Yun Oh. Dan ia pun menyemangati Yun Oh agar tetap semangat, agar bisa memulainya kembali dari awal. Kim Sung kemudian mencoba menghibur Yun Oh dengan cara bercocok tanam. Namun Yun Oh yang sedang kacau tidak bisa berdiri, sehingga mereka pun gagal bercocok tanam. Saat hendak pulang, Kim Sung memberitahu Yun Oh jika dirinya bersedia pergi ke rumah yang sudah dibuatkan oleh Yun Oh yang akan menjadi tempat persembunyian Yun Oh untuk saat ini dan selamanya. Dan hal itu seketika membuat Yun Oh sangatlah bahagia. Sebelum pergi ke tempat yang sudah Yun Oh siapkan, Kim Sung terlebih dahulu memberitahu Gi Eun jika dirinya akan menemui Yun Oh. Gi Eun sempat melarangnya karena Yun Oh itu sangatlah berbahaya. Namun bagi Kim Sung, Yun Oh tidaklah berbahaya, melainkan seperti seorang bayi yang membutuhkan pelukan hangat.
Kim Sung meminta agar Gi-eun mengurungkan niatnya untuk menangkap Yun-oh, karena baginya Yun-oh sangatlah istimewa dan tak akan bisa Kim Sung temukan lagi orang yang seperti Yun-oh di dunia ini. Dan itulah alasan mengapa Kim Sung memilih hidup bersama Yun-oh, padahal ia juga tahu jika Yun-oh itu sangatlah berbahaya. Setelah itu, Kim Sung pun menutup teleponnya, yang tentu saja membuat Gi-eun sangat cemas akan keselamatan Kim Sung. Gi-eun yang merasa jika Kim Sung sedang dalam bahaya, lantas meminta bantuan si peretas untuk melacak ponsel Kim Sung. Dengan bantuan si peretas, Gi-eun pun bisa mengetahui lokasi di mana Kim Sung sekarang. Saat itu, Kim Sung sedang menggunakan taksi dan hendak pergi ke suatu tempat. Dan ternyata Kim Sung kini sedang menemui Mokwon. Kedatangan Kim Sung ke sana untuk menyampaikan salam perpisahan. Karena setelah dari tempat Mokwon itu, ia akan hidup bersama Yun-oh. Sebelum pergi, Kim Sung meninggalkan sebuah surat. Entah apa isi surat itu, entah surat wasiat atau apapun itu. Yang pasti surat itu membuat Mokwon sangat terkejut dan tak percaya. Sementara itu, ternyata sebelum pergi menemui Wokwon, Kim Sung telah sengaja meninggalkan HP-nya di dalam sebuah taksi. Hal itu sengaja ia lakukan untuk mengelabui Gi-eun, karena dirinya sudah tahu jika kini lokasinya sedang dilacak oleh Gi-eun. Di waktu yang sama pula, di tempat persembunyian atau rumah yang telah disiapkan oleh Yun-oh untuk Kim Sung, Yun-oh sedang merasa bahagia, karena kini ia bisa memulai hidup barunya dengan Kim Sung. Akan tetapi sayangnya saat itu Kim Sung memberitahunya jika di hari itu ia tidak bisa menepati janjinya karena ada sesuatu yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Dan Kim Sung hanya bisa menemui Yun-oh di besok hari. Walaupun kecewa, Yun-oh yang sudah optimis bisa memulai hidup barunya dengan Kim Sung lantas bersedia bersabar dan akan setia menunggu kehadiran Kim Sung. Kim Sung kemudian meminta untuk melakukan panggilan video. Dan di sana dengan hati yang tulus, Yun-oh langsung mengatakan jika ia sangat menyukai Kim Sung. Akan tetapi saat itu ada seseorang yang menyayat kedua matanya. Orang itu juga menyerang bagian sensitif di leher Yun-oh yang membuat Yun-oh langsung tersungkur. Dalam kondisi sakarat itu, Yun-oh terus mengatakan jika dirinya sangat benar-benar menyukai Kim Sung dan akan terus mencintainya. Akan tetapi ternyata yang sedang video call itu bukanlah Kim Sung, melainkan video AI yang dibuat oleh Kim Sung untuk mengetahui seperti apa keseriusan Yun-oh dalam mencintainya. Dan Kim Sung yang asli adalah orang yang telah menyerang Yun-oh menggunakan silat pemberian dari Yun-oh. Kim Sung memilih menghabisi Yun-oh dan merelakan cintanya demi menjaga kehidupan orang lain. Dan ia juga berkorban demi sahabatnya yang sampai saat ini telah berusaha menyadarkannya. Setelah sekian lama merenung, tiba-tiba Mokwon datang. Karena tadi siang, isi surat yang ditinggalkan oleh Kim Sung berisi tentang alamat dan rencana sesungguhnya yang akan Kim Sung lakukan terhadap Yun-oh. Setelah itu, kita diperlihatkan Kim Sung yang sudah berada di kantor. Di sana, ia mencoba berbaur dengan orang-orang. Dan di sana, ia mulai akan beradaptasi hidup sosial. Bahkan, ia memainkan sebuah game yang untuk pertama kalinya membuat ia merasa senang. 빨리 출발. Singkat cerita, musim pun telah berganti. Kita diperlihatkan Gi-eun sedang memandangi salju sambil memegang permen pemberian dari Yun-oh, orang yang telah menyakiti namun juga telah memberikan cinta kepadanya. Dan film pun tamat, ditutup ending yang bisa Anda nilai sendiri. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya.